Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dan layakkan kami untuk kami menerima firman-Mu. Sehingga firman-Mu berkuasa atas hidup kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu menjadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan satu ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, untuk bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang bingung. Banyak orang bingung. Bingung karena masalah, bingung karena pengajaran, karena hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran baru. Pengajaran-pengajaran baru yang terkadang buat orang jadi bingung. Yang terkadang menyesatkan banyak orang. Banyak ajaran-ajaran baru yang menyesatkan. Baik dari agama kita maupun dari agama lain. Baik dari agama kita maupun dari agama lain. Banyak ajaran-ajaran baru yang kadang membuat manusia ini semakin bingung. Yang mana yang betul? Katanya ini begini, katanya itu begini, katanya yang sono begini. Yang mana yang betul? Jadi bingung. Banyak juga orang jadi bingung karena masalah, karena tekanan hidup. Hari-hari ini banyak orang jadi bingung karena apa? Karena masalah, karena pekerjaan. Pekerjaan yang mungkin tadinya penghasilannya 10 juta. Karena saat ini sedang masa COVID, penghasilannya jadi berkurang. Jadi 5 juta. Yang tadinya dia bisa kerja dapat gaji 10 juta. Tapi karena COVID dia di PHK. Akhirnya kerja serabutan. Penghasilannya juga enggak tentu. Yang biasanya sudah pasti sebulan itu 10 juta. Tapi sekarang enggak tentu. Dia jadi bingung. Apalagi kalau sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah ada barisan di belakangnya yang siap menunggu. Pak, makan. Lapar nih Pak, belum dikasih makan. Pasti bingung, pasti galau. Hari-hari ini banyak orang bingung, tapi harapan saya jemaat GBI Karisma gak ada yang bingung. Coba lihat kanan kirinya, kamu bingung gak? Kalau bingung harus pegangan, supaya gak jatuh katanya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Kita akan membaca ayat firman Tuhan pagi hari ini berganti-gantian. Saya akan membaca yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca yang ganjil. Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. 21. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 22.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Amin. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang bingung karena kondisi, karena keadaan, karena pengajaran, karena banyak hal. Dan itulah dunia. Dunia akan terus membuat manusia itu jadi bingung. Dunia itu memang membingungkan, tapi Tuhan kita selalu memberikan kepastian buat kita semua. Tuhan kita selalu memberikan kepastian hidup buat kita. Tuhan kita selalu memberikan kepastian, jaminan kekal bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau dunia membuat orang jadi bingung, tapi kalau Tuhan kita membuat kita hidup pasti. Makanya ada orang bilang, di dalam kekristenan gak ada mudah-mudahan. Gak ada mudah-mudahan. Tapi yang ada kepastian. Engkau ikut Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, pasti hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Engkau setia kepada Tuhan, pasti pertolonganmu datang dari Tuhan. Jadi hidup kita, orang Kristen itu ada jaminan dari Tuhan. Ketika engkau setia mengiring Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Karena apa? Karena Tuhan kita sudah menjamin kehidupan kita. Dan di sini dikatakan oleh pemazmur, di Mazmur 20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah buat setiap kita yang mengasihi Dia. Kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah buat orang-orang yang mengikuti Dia. Di situ dikatakan, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Tuhan melindungi kita dari apa? Dari orang-orang jahat. Tuhan melindungi kita dari orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita banyak orang jahat gak? Banyak orang jahat gak? Banyak orang jahat, tapi jangan lihat kanan kirinya. Karena kanan kiri Anda bukan orang jahat. Semua orang baik, amin. Di sekitar kita banyak sekali orang jahat yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan kita, yang ingin membinasakan kita. Yang pengen kita menderita, itu banyak. Banyak orang kadang gak senang kalau kita sedang berhasil, sedang sukses, sedang diberkati oleh Tuhan. Ketika saya di Jakarta begitu di semester akhir saya sudah dapat pekerjaan. Saya sudah mulai bekerja dan pekerjaan saya itu gak full 1 minggu full. Itulah rencana Tuhan. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu mengatur kehidupan kita. Waktu itu saya masih harus ujian skripsi, ujian skripsi belum selesai, tapi sudah mengumpulkan skripsi. Jadi tinggal tunggu sidang aja. Tapi saya sudah dapat lamaran pekerjaan. Waktu saya melamar pekerjaan, saya sudah bingung. Aduh gimana nanti ya kalau pas waktunya kerja tiba-tiba sidang. Jadwal sidangnya keluar. Aduh gimana nanti ya kalau bentrok.
Nggak lucu, baru masuk kerja sudah izin. Baru masuk kerja sudah izin. Wah, bisa langsung dipecat. Wah, orang ini main-main. Mau kerja tapi nggak niat. Dipikir atasan pasti begitu. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana ini? Begitu saya interview, sudah selesai interview apa segala macam, dibilang sama atasan saya, kamu masuk seminggu 3 kali untuk masa percobaan. Seminggu 3 kali selama 1 bulan. Saya langsung bilang, oh terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Saya bilang, Tuhan semoga jadwal saya sidang itu enggak pas saya masuk kerja. 3 hari kemudian setelah saya kerja, 3 hari kemudian keluar jadwal sidang. Dan puji Tuhan, jadwalnya itu enggak pas saya kerja. Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Sehingga apa? Saya enggak perlu izin, enggak masuk kerja. Atasan saya tahu kalau saya masih kuliah. Atasan saya tahu kalau saya masih susun skripsi. Tapi kan di sebuah pekerjaan, kalau kita sudah mengikuti sebuah pekerjaan, maka kita harus ikuti aturannya. Gak bisa suka-suka kita, gak bisa mau-mau kita. Walaupun atasan saya tahu saya belum selesai kuliah, tapi gak bisa seenaknya saya main, izin-izin aja. Di situ saya bersyukur. Pertolongan Tuhan luar biasa buat kehidupan saya. Saya bisa ujian dengan baik, tanpa mengganggu pekerjaan saya. Dan setelah saya lulus, saya bekerja dan saya juga melayani Tuhan. Singkat cerita, saya harus berhenti dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Karena saya mau diutus ke Aceh waktu itu. Saya mau pengutusan ke Aceh. Karena itu alasan, salah satunya alasan supaya saya putus sama Bapak. Sebenarnya itu. Jadi orang tua saya telepon, gembala saya di Jakarta, udah utus aja, kemana aja udah utus aja. Kebetulan Bapak gembala saya ini lagi buka pengembalaan baru di Aceh. Jadi dipanggil lah saya, kamu mau diutus ke sana? Kan kamu sekolah teologi bukan untuk kerja sekuler, tapi untuk melayani. Buat apa kamu sekolah teologi tapi kamu kerja sekuler? Saya awalnya nggak tahu kalau untuk buat mutusin saya sama Bapak. Saya nggak tahu, cuman dalam hati saya, kok baruannya mama saya izinkan saya diutus. Karena orang tua saya itu sangat takut sekali kalau saya itu diutus. Karena waktu kuliah aja saya harus pelayanan ke Kalbar. Orang tua saya itu sudah khawatirnya luar biasa. Dipikirnya di sana itu semua hutan. Kita tinggal sama orang hutan. Ternyata ketika saya di situ, enggak. Banyak manusia normal seperti kita ini. Dan hidup saya baik-baik saja ketika saya pergi ke sana. Karena memang dari sebelum sekolah Alkitab, saya itu memang suka pelayanan ke daerah-daerah. Saya memang suka. Dan saya sudah bilang sama mama saya, nanti kalau saya lulus, saya mau minta pengutusan. Mama saya sudah khawatir. Gak usah, di sini aja. Kalau enggak di Jakarta aja boleh. Pokoknya di kota, jangan di pedalaman. Dan saat itu saya bingung, kenapa kok mama saya bolehkan ya ke Aceh? Padahal di situ ekstrim. Kalau di Kalbar melayani masih bebas. Kita bisa pelayanan, jalan ke rumah orang, menginjili, pelayanan buka taman bermain tuh anak-anak, kasih pelajaran buat mereka, masukkan firman buat mereka, masih bisa. Tapi ketika ke sana, pengutusan di daerah sana, itu nggak bisa sembarangan. Gembala saya sudah bilang, kamu
harus siapkan ini. Salah satunya adalah jilbab. Salah satunya yang harus saya siapkan adalah jilbab. Karena di sana semua perempuan harus pakai jilbab. Saya sudah beli. Saya ajak Bapak ke Pasar Senen. Ayo kita cari jilbab. Cari jilbab. Keliling-keliling dapat. Karena saya kan orangnya agak tomboy dulu kan. Gak suka yang terlalu ribet-ribet. Jadi siapkan yang sudah jadi. Yang begitu dipakai gini jadi sudah. Saya sudah beli beberapa. Akhirnya gembala saya panggil saya sama Bapak waktu itu. Saya dibilang, kamu sudah siap? Iya, saya sudah siap. Saya sudah berhenti dari pekerjaan. Saya sudah persiapkan semua peralatan yang mau saya bawa untuk ke sana. Dan Bapak dipanggil sama gembala saya. Gimana ini? Dia mau diutus ke Aceh. Bapak gembala saya bilang begitu. Dan Bapak bilang, ya nggak apa-apa. Loh, kamu nggak keberatan? Enggak apa-apa, nggak masalah. Terus hubungan kalian gimana? Ya nggak apa-apa, jarak jauh, kita saling percaya sih. Saling percaya katanya. Ya udah, kita saling percaya. Karena dulu belum ada video call. Kalau sekarang kan sudah ada video call. Kalau dulu kan HP-nya masih HP center. Nah, jadi dibilang sama Bapak, ya nggak apa-apa. Karena memang panggilan dia itu. Dia memang suka menginjili. Kan ini untuk pelayanan. Ya sudah, wah rohani kan. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Saya relakan. Saya tidak masalah. Karena Bapak bilang nggak masalah, saya nggak jadi diutus. Saya nggak jadi diutus, sudah beli segala macam, nggak jadi diutus. Sudah berhenti kerja, kerjaan saya lagi enak-enaknya, bayaran saya lagi gede-gedenya, lagi naik terus tiap bulan. Disuruh berhenti. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang. Dan di situ saya baru tahu, oh ternyata ini akal-akalan mama saya sama Bapak Gembala supaya saya putus dari Bapak. Dan ternyata Tuhan tidak izinkan itu. Akhirnya peralatan yang saya beli, saya kasih ke pembantunya Bapak Gembala. Karena anaknya itu pakai hijab, jadi saya bilang, ini buat kamu semua. Karena kan nggak mungkin saya pakai. Saya nggak mungkin pakai. Dan saat itu saya bekerja di sekretariat gereja. Bapak Gembala suruh saya bekerja di sekretariat gereja, dan saya juga bekerja di sekolah yayasannya gereja. Di situ ada rekan saya, satu pelayanan. Dia iri sama saya. Kamu kok enak betul? Sudah dapat gaji, dapat juga dari gereja katanya. Enak betul katanya. Enak betul hidupmu. Padahal walaupun saya dapat gaji dari sekolah, saya dapat persembahan kasih dari gereja, kalau ditotalkan itu dibandingkan gajinya dia jauh. Kenapa? Saya kerja di sekolahnya gereja, punyanya gereja, yang bayarannya nggak seberapa dibandingkan bayaran saya yang saya kerja sebelumnya. Tapi ada yang iri sama saya. Yang iri, yang selalu ingin menjatuhkan saya. Sampai-sampai saya dikasih tugas sama Bapak Gembala, kerjakan ini. Saya nggak ngerti, nggak bisa, dan orang ini nih yang ngerti. Saya datang sama dia, saya minta belajar sama dia. Dia nggak mau ngajarin saya. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, gimana ini? Untung saya punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menopang saya. Ada orang-orang yang berniat jahat sama saya. Tapi apa? Tapi pembelaan saya datangnya dari Tuhan.
Dia nggak mau ajarin saya. Banyak anak pemuda yang ajarin saya. Sampai saya bisa melakukan hal itu. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Kita semua anak-anak Tuhan disembunyikan Tuhan di dalam naungan wajah kita. Di dalam naungan wajah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga niat-niat orang jahat atas kita tidak berkuasa atas kita. Boleh banyak orang jahat di sekitar kita. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada dalam naungan Tuhan, kuasa mereka, kuasa orang-orang jahat itu tidak dapat menyentuh kita. Gak dapat menjatuhkan kita. Karena apa? Pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Tapi kalau kita tidak berlindung kepada Tuhan, di sekitar kita banyak orang jahat, banyak yang mau menjatuhkan kita. Kita gak ada perlindungan. Dengan mudah orang jahat itu akan menjatuhkan kita. Dengan mudah orang itu akan membinasakan kehidupan kita. Karena apa? Karena tidak ada perlindungan yang kita miliki. Kalau hidup kita sama kayak virus corona. Virus corona nggak kelihatan kan? Orang jahat di sekitar kita pun nggak kelihatan. Ada orang kadang senyum sama kita. Halo, apa kabar? Oh, di belakang. Kamu tahu nggak? Dia itu sudah nyuri uangku. Padahal kita nggak nyuri. Nggak tahu kita. Sama kayak virus corona. Kita nggak tahu dia ada di mana. Apa di samping kita kah? Atau nempel sama kita kah? Atau di belakang kita? Kita nggak tahu virus corona itu di mana. Tapi kalau kita pakai pelindungan diri, virus itu nggak bisa menyerang kita. Menyerang kita, kita jaga kesehatan kita pakai masker, kita cuci tangan. Kita menjaga kebersihan. Sehingga virus itu nggak bisa serang kita. Karena apa? Tubuh kita punya perlindungan. Kalau kita dilindungi, kuasa apapun nggak bisa menembus kita. Kuasa apapun nggak bisa menembus kita. Begitulah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan di situ dikatakan, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Di situ dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ini yang nulis Daud. Karena kalau kita baca di ayat yang pertama, Mazmur Daud tulis. Jadi ini yang nulis Daud. Saat itu Daud lagi bingung. Karena apa? Karena dia sedang melakukan pelanggaran sama Tuhan. Dia melakukan begitu banyak kesalahan. Kesalahannya, dosa yang satu ditutupi sama dosa yang lain. Orang kan kalau sudah melakukan dosa, untuk menutupi dosa itu harus berbuat dosa lagi. Ya kan? Iya apa enggak? Orang kalau sudah bohong nih sama istri. Mak, ini gajiku. Cuma segini kah Pak? Iya, cuma segitu. Padahal masih ada di kantongnya. Padahal masih ada di kantongnya. Tapi dia bohong. Terus dia pergi jalan, beli sepatu baru, beli celana baru, beli baju baru. Istrinya bingung. Pak, kok banyak betul kau beli? Dari mana dapat uangmu?
dikasih sama temanku. Bohong lagi. Untuk menutupi kebohongannya yang sebelumnya. Supaya gak ketahuan. Kalau dia bilang, ya pakai duitku lama. Dari mana uangmu? Nah, tahu istrinya. Kalau ternyata masih ada uang tersembunyi. Nanti digeledah lagi sama istrinya. Jadi orang tuh biasanya kalau sudah bohong untuk menutupi kebohongannya lagi, dia bohong lagi. Bohong lagi. Begitu juga dengan Daud. Daud melakukan pelanggaran. Dan untuk menutupi pelanggarannya apa? Dia menutupi lagi dengan dosa yang baru. Menutupi lagi dosa dengan dosa yang baru. Sampai akhirnya dia ditegur Tuhan dan dia bertobat. Dan dia bertobat. Dia katakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Seringkali ketika kita melakukan pelanggaran, seringkali ketika kita melakukan dosa, kita menjadi hakim atas diri kita sendiri. Kita merasa apa? Udah gak layak aku datang sama Tuhan. Udah gak pantas aku datang sama Tuhan. Udah gak bisa aku melayani Tuhan. Padahal kita bukan Tuhan. Tapi seringkali kita jadi Tuhan atas hidup kita. Kita seringkali jadi Tuhan atas hidup kita. Kita semua di tempat ini gak ada yang layak. Tapi Tuhan yang melayakkan hidup kita. Makanya jangan pernah engkau ragu untuk engkau melayani Tuhan. Jangan pernah engkau bilang, aduh aku gak pantas, aku gak layak, aduh cuma orang itu tuh yang selalu bilang shalom, kemana-mana shalom, kemana-mana shalom, itu aja yang pantas melayani Tuhan, kalau aku ini gak pantas. Siapa tahu orang yang selalu bilang shalom itu hanya di depanmu bilang shalom. Begitu di pasar ngomong kotor. Begitu gak ada jemaat yang lihat, wah ngomong seenaknya. Kita semua gak ada yang pantas di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang memantaskan kita. Dan di situ Daud mengatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan, dari hadapan matamu. Seringkali ketika kita ada dalam tekanan, dalam pergumulan, kita sering kali merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan jauh dari kita. Karena apa? Oh, kayaknya aku sudah gak mungkin Tuhan tolong. Kayaknya sudah gak mungkin Tuhan itu mengasihi aku. Firman Tuhan katakan, selama engkau bertobat, kembali kepada Tuhan, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahatmu, Tuhan menerima engkau. Tuhan menerima engkau. Dan matanya selalu tertuju kepada kita. Walaupun kita menjauh dari Tuhan, tapi mata Tuhan itu terus tertuju sama kita. Terus mengikuti kita. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita layani. Dia adalah Allah yang mengasihi hidup kita. Dia yang gak mau kita terbuang. Dia gak mau kita binasa. Makanya dia memberikan hidupnya buat kita. Dan itu juga yang dialami oleh Daud. Saat itu Daud menyangka bahwa Tuhan sudah jauh dari dia. Karena apa? Karena dia melakukan banyak pelanggaran. Dan di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Jadi siapapun kita, apapun masalah kita boleh punya masa lalu yang kurang baik. Kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu engkau malas-malasan ke gereja, kalau dulu engkau mut-mutan ke gereja, kalau dulu engkau ogah-ogahan sama Tuhan, gak setia sama Tuhan, doa makan aja lupa. Doa makan aja lupa. Sekarang kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya.
Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita. Sama seperti kisah anak yang hilang. Kisah anak yang hilang. Di mana anak yang terhilang itu sudah ngabisin semua harta bapaknya. Harta warisan untuk dia sudah dihabiskan. Sudah gak ada jatah lagi buat dia. Sudah gak ada bagian lagi buat dia. Tetapi ketika dia datang sama bapaknya, apa yang dilakukan sama bapaknya? Bapaknya tetap menyambut dia. Bahkan bapaknya kasih jubah yang terbaik. Kasih cincin, padahal sudah gak ada lagi bagiannya dia. Tapi bapaknya tetap memperhatikan dia, memperdulikan dia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Siapapun kita senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Makanya cepat-cepatlah engkau bertobat. Ketika engkau mendengar firman ini, langsung hari ini juga ambil keputusanmu untuk bertobat. Tapi jangan hanya bertobat ketika engkau ada masalah. Oh iya deh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh deh Tuhan sama Tuhan. Aduh iya Tuhan, aku mau serius sama Tuhan. Begitu masalah kita dijawab, begitu masalah kita ditolong sama Tuhan, kita lupa lagi sama Tuhan. Kita lupa lagi dan kita seenaknya lagi sama Tuhan. Dan Tuhan itu memang membingungkan. Tuhan itu memang membingungkan. Nggak bisa kita ukur Tuhan pakai otak kita. Karena otak kita itu terlalu kecil untuk mengukur Tuhan. Tuhan suruh kita mengampuni orang yang berbuat salah sama kita. Tuhan suruh kita mengasihi orang yang jahat sama kita. Bingung nggak? Bingung. Kok baik betul lah Tuhanku ini. Memang Tuhan kita itu nggak bisa diukur sama otak kita. Makanya kita sering bingung dengan apa? Dengan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering bingung dengan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang yang ngeselinnya minta ampun. Orang sekampung dibuat kesel sama dia. Tapi Tuhan masih mau terima dia. Tuhan masih sayang sama dia. Tuhan masih perhatian sama dia. Membingungkan kan? Kalau kita ngeliat orang yang ngeselin, kita tendang. Kita tinggalkan dia. Peduli amat sama hidupmu. Kamu aja buat aku susah. Pergi aja. Gak mau aku urusin kamu. Itu kalau kita. Makanya kita gak dijadikan Tuhan. Karena kalau kita Tuhannya, hancur dunia ini. Berantakan dunia ini. Kalau kita Tuhannya, wah bisa kacau balau dunia ini. Tuhan yang penuh kasih aja, dunia ini masih kacau balau. Apalagi kalau kita jadi Tuhannya. Yang masih suka sakit hati, yang masih suka dendam, yang masih suka pikiran kotor, yang masih suka ngomong kotor. Bisa makin hancur dunia ini kalau kita jadi Tuhan. Makanya Tuhan gak jadikan kita Tuhan. Dan Tuhan kita itu pertolongannya, firman Tuhan katakan apa? Pertolongan Tuhan itu di luar batas pemikiran kita. Apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah engkau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat hidupmu.
Artinya apa? Rencana Tuhan atas hidupmu itu melampaui pikiran kita. Melampaui kemampuan kita. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa berdiri di tempat ini. Saya nggak pernah bayangin saya berkhotbah di depan banyak orang. Nggak pernah. Karena apa? Karena saya orang yang suka minder. Karena saya orang yang suka minder. Dulu aja waktu kuliah, saya harus presentasi di depan teman-teman saya. Sebelum presentasi apa yang saya lakukan? Saya sudah bilang sama teman-teman saya, jangan ada yang tanya ya. Nanti jangan ada yang tanya ya. Biar apa? Ketika saya presentasi langsung selesai. Karena nggak ada pertanyaan. Karena nggak ada pertanyaan, jadi langsung selesai. Karena apa? Saya minder. Saya nggak pede. Kalau di depan, terasa semua orang melototin saya. Pengen makan saya. Aduh gimana nih? Apalagi kalau ada orang yang lebih hebat dari saya. Saya tuh merasa, saya ngomong di depan dia, nanti begini, nanti begitu. Sudah banyak pikirannya. Jadi saya nggak pernah membayangkan saya berdiri di tempat ini. Saya menyampaikan firman kepada banyak orang. Tapi apa? Tapi Tuhan merancangkan semuanya itu buat hidup saya. Di luar pemikiran saya. Saya nggak pernah menyangka saya bisa berdiri, ngomong di atas mimbar. Keluarga saya aja, kalau saya khotbah, kaget. Kok bisa ya kamu ngomong? Dulu emangnya nggak bisa ngomong. Dulu bisa ngomong, tapi ya itu. Tapi malu. Sampai sekarang pun saya kalau nggak terlalu penting ngomong, saya nggak ngomong. Saya banyak ngomong kalau sama Erik sama Abel. Karena apa? Hari-hari teriak-teriak sama mereka. Hari-hari teriak-teriak sama mereka. Tapi kalau sama yang lain, saya kalau nggak perlu saya ngomong, saya nggak ngomong. Saya dengar aja. Saya tahu aja. Sampai Bapak itu kadang bilang, saya kan kalau ada apa-apa saya sampaikan sama Bapak. Ada hal begini-begini loh. Kamu tuh tahu dari mana sih? Kamu tuh tahu dari mana? Ya ada aja lah, saya bilang. Ada aja. Pasti ada aja orang yang nyampein, saya bilang. Dan saya itu orang yang selalu gak percaya diri dengan diri saya. Saya selalu merasa diri saya itu paling kurang. Makanya kalau ada acara-acara, saya paling malas disorot. Lebih baik saya paling belakang sono. Nggak kelihatan. Beda sama Bapak. Kalau Bapak memang suka tampil. Dia aja hari-hari itu kalau ngaca dari cermin, gantengnya aku ini. Selalu dia bilang begitu, gantengnya aku ini, memang keren aku ini. Memang suka tampil dan suka ngomong. Bapak suka ngomong, kebalikan sama saya. Bapak suka ngomong, dia mau sama tukang becak, dia punya bahan. Dia mau sama tukang ojek, dia punya bahan pembicaraan maksudnya. Dia mau sama tukang gojek, dia punya bahan. Sama kuli bangunan, dia punya bahan untuk ngomong. Saya juga nggak tahu dari mana lah bahannya itu. Kadang dia salah nelpon orang. Karena namanya mirip, dia telepon sambil nyetir atau apa, dia telepon. Halo, katanya. Halo, shalom. Dia yang sana bilang shalom. Bapak ini bingung, loh kok bilang shalom. Dia mulai sampai orang yang ditelepon itu nggak tahu kalau Bapak itu salah nelpon. Padahal tuh salah telepon. Bapak cuma bilang, halo, oh iya, oh gimana itu tadi? Nggak tahu lah, ada aja tiba-tiba connect pembicaraan yang lain. Oh iya, habis itu tutup teleponnya, Bapak ketawa-ketawa.
Kenapa? Salah telepon aku kan. Untung aja ada yang mau diomongin katanya. Sampai orang itu nggak tahu kalau dia salah telepon. Karena pinternya ngomong. Setiap kita dikasih keahlian masing-masing sama Tuhan. Tapi yang jelas rencana Tuhan dalam hidup kita itu di luar batas pemikiran kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, bumi ini tumpuan kaki Tuhan. Tahu bumi kan? Bumi besar. Bumi itu bukan bulat kayak bola kasti gitu, enggak. Kalau bumi cuma bulatnya kayak bola basket, kayak globe itu, enggak mungkin kita semua ada di situ. Tapi bumi itu luas. Dan itu aja cuma jadi tumpuan kaki Tuhan. Istilahnya jadi apa? Jadi sendalnya Tuhan bumi ini. Kalau bumi ini jadi sendalnya Tuhan, berarti otaknya Tuhan itu lebih besar dari badan kita. Otak kita tidak ada seberapanya dengan otaknya Tuhan. Jadi jangan pernah engkau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Seringkali kita bingung, karena apa? Karena ketakutan. Karena ketakutan tentang hal-hal yang belum terjadi. Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk kita selalu berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong buat hidupnya. Dan dikatakan di ayat yang ke-24, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan. Tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Coba tepuk dadanya, bilang, saya dikasihi Tuhan. Percaya kita semua dikasihi Tuhan? Amin. Kok kayaknya ada yang ragu-ragu? Percaya kita semua dikasihi Tuhan? Amin. Kita semua dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Kalau kita semua dikasihi Tuhan, maka kita juga harus memberikan kasih itu buat Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, karena memang Dia layak untuk menerima kasih kita. Dia enggak pernah membeda-bedakan kita. Dia enggak pernah mengucilkan kita. Dia enggak pernah membuang kita. Dia enggak pernah menjatuhkan kita. Tapi Dia selalu ada, menopang, menjaga, membimbing kehidupan kita. Jadi Dia layak dan pantas menerima kasih kita. Jadi berikanlah kasih-Mu itu kepada Tuhan. Jauh lebih besar dari engkau memberikan kasih-Mu kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang yang mengutamakan suaminya, mengutamakan keluarganya lebih dari Tuhan, terkutuk. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menjadikan Dia yang utama. Sama seperti Dia menjadikan kita yang utama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kepada kita semua, kepada seluruh umat-umat Tuhan, kasihilah Tuhan dengan seluruh kehidupanmu. Dan di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jangan engkau ragu, jangan engkau bimbang dengan apapun itu. Dengan masalahmu, dengan ajaran-ajaran yang terjadi saat ini, tapi teruslah pandang Tuhan Yesusmu. Yang dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya enggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan kita enggak pernah berubah. Teman kita bisa berubah. Teman kita dulu laki-laki, sekarang jadi perempuan, bisa berubah. Tapi Tuhan kita enggak bisa berubah.
dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap Tuhan. Dan Dia yang layak untuk disembah. Jadi kuatkan hatimu. Jangan engkau ragu, jangan engkau gentar. Dengan apa? Dengan masalahmu, dengan kehidupanmu. Beberapa minggu ini, Bapak itu stres berat. Karena lagi banyak masalah di pekerjaan. Dan saya bilang sama Bapak, ngapain stres-stres? Nggak usah stres-stres. Bapak bilang apa? Kamu enak aja ngomong. Karena aku yang berhadapan sama mereka, kamu enak aja ngomong. Saya bilang, Papi kan sudah melakukan apa yang menjadi bagian Papi. Bukankah pekerjaan ini Tuhan percayakan sama kita untuk menopang gereja Tuhan? Saya bilang, kalau Tuhan yang mempercayakan, Tuhan juga yang ambil alih. Saya bilang, kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau ada masalah, lapor sama di atas. Yang atas yang menyelesaikan. Kita bawahan cuma melakukan apa yang diperintahkan. Saya bilang, sama kalau ada sebuah perusahaan, ada masalah besar di perusahaan itu, pasti karyawannya ini lapor sama atasan. Dan yang menyelesaikan siapa? Atasannya. Atasannya yang kasih perintah sama bawahannya. Oh, kalau gitu kamu harus lakukan ini. Kamu kerjakan ini, supaya ini stabil lagi, supaya ini begini. Kamu coba lakukan ini. Atasannya yang kalang kabut. Saya bilang, nggak usah Papi pikirkan, nggak usah Papi stres. Kita hanya memikirkan apa? Pelayanan. Bapak apa? Kan sejak berbisnis ini, Bapak itu selalu ketika bisnis tuh mulai acak adut lah, mulai goyang, mulai ada masalah, Bapak mulai pikirkan lagi, buka bisnis baru. Ada bisnis apa lagi ya? Yang modalnya kecil, yang untungnya besar. Buka apa lagi ya? Buka apa lagi ya? Saya bilang, stop. Bapak tanya sama saya, coba kita begini-begini. Enggak. Bukan karena saya gak mau kaya. Siapa sih yang gak mau kaya? Coba lihat kanan kirinya. Kamu mau kaya gak? Semua mau kaya. Ada di sini yang gak mau duit? Semua mau duit. Abel aja mau sama duit. Apalagi kita yang sudah ngerti duit. Kita suka sama duit. Bukan karena saya nggak mau kaya. Bukan karena saya nggak mau duit. Saya bilang sama Bapak, bukan karena itu. Tapi karena bukan itu yang Tuhan mau. Saya bilang, kalau Papi punya visi, Papi punya planning pekerjaan apapun, punya rencana pekerjaan, share, bagi sama jemaat yang saat ini nganggur. Siapa tahu mereka mau kerja, mau lakukan itu, mau ambil itu. Mau ambil itu. Bapak bilang, tapi kan gak semudah itu. Ya memang gak mudah. Bilang, kalau mereka dikasih masukan gak mau, ya sudah, gak usah dipusingin. Saya bilang, biarin aja. Yang penting kita sudah kasih masukan. Karena ketika jemaat diberkati, bukankah gereja juga diberkati? Saya bilang, jangan ambil beban sendiri. Karena semakin banyak pekerjaan Papi, semakin banyak juga beban yang Tuhan percayakan sama Papi. Dan gak akan Papi nanti menyelesaikan visi yang Tuhan kasih sama Papi. Tapi akhirnya apa? Yang Papi kerjakan hanya bisnis. Padahal yang Tuhan berikan sama dia bukan bisnis. Mulia. Bisnisnya untuk nopang pelayanan. Mulia enggak? Betul enggak? Benar enggak perbuatannya?
belum tentu berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Banyak orang yang datang. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat. Aku sudah nyembuhin orang. Tapi Tuhan bilang apa? Aku gak kenal. Aku gak kenal kamu. Kenapa itu terjadi? Karena dia melakukan bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Saya katakan sama Bapak, bukan karena saya nggak mau kaya. Siapa sih orang yang nggak mau kaya? Saya mau kaya. Saya juga pengen jalan-jalan ke luar negeri. Pengen, saya bilang. Mau saya lihat salju. Cuma lihat di kulkas ya buka freezer, nah langsung. Saya bilang, saya pengen. Tapi itu bukan tujuan hidup saya bilang. Bukankah tujuan hidup kita untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa gunanya kita punya banyak kekayaan, tapi kalau kekayaan itu hanya akan membinasakan hidup kita? Jadi, setiap kita, anak-anak Tuhan, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi, marilah kita kembali kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita berjalan dengan kekuatan kita. Di situ dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan kita terlena sama dunia. Jangan kita terlena sama hal-hal yang ada di sekitar kita. Karena hal-hal yang ada di sekitar kita memang hanya akan membingungkan kita. Membingungkan kita untuk apa? Untuk kita mengikuti keinginan daging kita. Tapi belajarlah untuk kita mengikuti Tuhan. Karena pasti kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik buat hidup kita. Dan Tuhan selalu peduli dengan kita. Jadi selalu andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Apapun masalahmu saat ini, kembalilah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mungkin masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Karena Tuhan masih sayang sama engkau. Tuhan mau tegur engkau dengan masalah itu. Sudah terlalu jauh kamu nak. Kamu harus kembali. Makanya Tuhan kasih rintangan. Tuhan izinkan. Tuhan nggak pernah kasih masalah, tapi Tuhan izinkan rintangan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ngelihat Tuhan. Oh iya, ada Tuhan yang masih menolong aku. Jadi firman Tuhan mengajak kita semua. Kasihilah Tuhan lebih dari apapun. Dan selalu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah engkau lari dari kehendak Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan, lari dari rencana Tuhan, tapi berbaliklah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membukakan tangannya, terbuka untuk kita semua yang datang kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemusik untuk naik ke atas mimbar dan seluruh tim pelayan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa yang setia, Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal.